Apalagi Pak yang dibawa? Dombanya udah dibawa ke sana. Apalagi yang dibawa? Sayuran, baik, sayuran kita. Dombanya diambil. Wah, lah ini kuncinya. Bapak udah kepegang ini. Dombanya bawa lagi Pak, sana. Nanti sayuran dimakan. Nah, ini permainan sederhana Pak, tapi menarik yang bisa membuat anak bermain-main, tapi isinya bermainnya berbobot karena bisa memecahkan masalah Pak. Baru diambil dombanya, baru dibawa, berakhir seperti ini. Nah, karena kalau tadi saya coba Pak, saya coba misalnya dombanya sudah dibawa ke sana, saya sudah dibawa ke sana, tidak dibawa lagi, dombanya dimakan sayurannya. Nah ini permainan seperti ini banyak Pak, ini di Gramedia banyak. Jadi kalau nanti Bapak sudah sertifikasi, kalau harus terima sertifikasi, ya belilah buku, tambah ilmu pengetahuan, tambah sesuatu yang bisa buat menampilkan anak-anak menjadi baik. Ini adalah yang berkaitan dengan game. Siapa yang bisa membantu Bapak sebelum mulai belajar? Simpan dalam hati sebuah bilangan, simpan dalam hati sebuah bilangan. Jangan beritahu Bapak ya. Misalnya Bapak dulu ya, simpan dalam hati Bapak sebuah bilangan ya, yang ada di situ ya. Sudah Pak? Yang Bapak simpan itu di sini ada tidak? Tidak ada. Oh iya. Di sini tidak ada ya Pak ya. Yang tadi Bapak simpan di sini ada tidak Pak? Tidak ada. Di sini ada. Ada. Di sini tidak ada. Di sini ada. Ada. Berarti Bapak menyimpan sebuah bilangan yaitu 41. Iya. Betul? Iya. Ini bukan tebak-tebak Bapak, ini pelajaran pelajaran matematika. Nanti kan murid kan, Bapak tahu dari mana ya? Jangan-jangan Bapak temannya Ponari. Surabaya. Oh enggak, nah ini pelajaran. Jadi pelajarannya bisa ditebak. Nah. Gimana rumusnya Pak? Waktu Bapak mengatakan ada itu, saya hanya menjumlahkan ujungnya. Ya, Bapak tadi kan milih ini. Saya ujungnya ini saya simpan, ya. Nah, coba di sini. Saya tadi katakan ada nggak? Pak di situ tidak ada. Kalau tidak ada saya lewati. Di sini ada tidak? Tidak ada Pak, saya lewati. Di sini ada tidak? Ada Pak, Pak satu. Ujungnya 9. Nah, saya simpan yang ini Pak. Tadi 1 tambah 8 berapa? 9 ya. Lalu di sini ada tidak? Tidak ada Pak. Sudah saya lewati. Di sini ada tidak? Ada Pak satu. Berarti 9 tambah 3. 41 kan? Oh. Nah, itu permainan Pak, permainan yang berhubungan dengan matematika. Tapi setiap kotak ini bilangannya harus dirancang. Kalau diperbesar jadi 2 kali, 3 kali 2, 63 kali 2. Ini hanya contoh Pak, ini di internet bisa diambil di tempat-tempat MGB. Contoh-contoh kecil ini akan membuat anak-anak senang. Jadi mengajar itu buatlah sesuatu yang membuat anak nyaman di dalam mengikuti pelajaran. Jadi 2 kali 40 menit itu selain materi yang Bapak sampaikan dapat berhasil, kalau bisa nanti anak akan nagih gini. Besok ada lagi nggak Pak? Ada. Besok kan kami dikasih apa lagi Pak? Ya, tapi belajar dulu ya. Itu akan menimbulkan kerinduan. Maka nanti kalau Bapak tidak datang, Pak kemarin kemana Pak? Bapak nggak masuk sepi Pak. Nah itu kalau ada anak sampai begitu luar biasa. Syukur-syukur didoakan mudah-mudahan Bapak itu masuk sehat terus, luar biasa. Karena nggak sedikit ya. Mudah-mudahan Pak Pianto jangan masuk. Kenapa kalau masuk? Kalau di kelas marah dulu. Kalau sampai kita didoakan seperti itu, aduh bisa celaka Bapak ya, Bapak sekalian ya. Nah ini contoh-contoh kecil yang mungkin Bapak bisa pakai untuk referensi. Banyak yang bisa saya tunjukkan, tapi tidak mungkin semua. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kepada Bapak-Bapak yang berkaitan dengan itu cukup banyak. Nah, berkaitan dengan penilaian, ini ada hal yang mungkin Bapak harus tahu. Kalau begitu, seluruh yang berkaitan dengan karakter yang tadi ada 18 itu bisa dinilai atau tidak?
karakter yang Bapak ajarkan di dalam kelas itu ada nilainya nggak Pak? Kira-kira bisa dinilai nggak? Kalau dinilai gimana nilainya? Nah, ternyata disinilah yang harus Bapak paham. Waktu Bapak memberikan nilai pada anak kita, itu ternyata sepengetahuan saya, sebuah kegiatan itu berhasil berakhir dengan tes. Tes yang paling favorit bagi Bapak itu adalah tes isian dan tes uraian. Tes pilihan ganda kan ya Pak ya? Kalau tes uraian itu tes esai itu sering ya Bapak ya? Pernah nggak bikin tes isian tapi tengahnya bolong? Ada kalimat tengahnya bolong, kalimat bolong. Sering dipakai nggak Bapak? Oh nggak dipakai Pak, itu nggak lewat. Padahal itu tes juga. Itu namanya esai berstruktur. Pernah nggak Pak menjodohkan? Gini. Ada Pak, tapi itu nggak pernah saya pakai. SD. Pernah nggak Pak bikin pilihan 1, 2, 3 A, 2, 4 benar B, 1, 2, 4 benar C? Pernah nggak? Ya pernah Pak, tapi sekarang udah nggak pernah dipakai. Nah padahal itu semuanya tes tertulis Pak. Jadi Bapak, kalau Bapak baru mau melakukan tes uraian dan tes pilihan ganda itu baru 2 tes dari sekian banyak tes. Celakanya 2 tes ini udah jadi nilai rapot Pak. Padahal nilai rapot itu isinya, pertama harus ada tes tertulis, kedua harus ada tes lisan Pak. Pernah nggak Bapak bikin tes lisan yang dinilai? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak, lalu Bapak nilai? Karena nanti di masyarakat itu terpakai Pak, wawancara, tes itu dipakai dalam mencari pekerjaan. Itu kan ada wawancara Pak ya. Jadi Bapak kalau baru memberikan tes tertulis itu baru 1 Pak. Pernah nggak bikin tes unjuk kerja Pak? Nah, identifikasi, simulasi, uji petik, membuat laporan, membuat clipping, itu ada nilainya Pak. Pernah nggak bikin tugas proyek, tugas rumah, observasi, wawancara, sampai portofolio anak. Jadi Bapak, kalau di dalam KTSP yang kami punya itu, anak bertanya aja dengan kata yang santun, udah dapat nilai Pak. Mohon maaf Pak, boleh tidak saya bertanya? Kalau ada anak yang begitu, maaf Pak, boleh nggak saya bertanya? Itu anak itu belum bertanya Pak, harusnya sudah dikasih nilai. Kenapa dikasih nilai? Karena pada usia itu dia sudah berhasil memasukkan sopan santun dalam kata-kata. Dan itu cerdas anak itu Pak. Karena pada usia mereka itu kelas 7, 8, 9 itu nanya kan gini, Pak. Dikacangin. Masih mending kalau cuma dikacangin. Udah kali gurunya gitu. Jangan marah Pak kalau sampai ada anak udah kali gurunya gitu. Itu usianya Pak. Usia anak itu nggak terkontrol Pak. Dia mau ngomong santun atau nggak terkontrol, dia bisa bilang dikacangin. Udah itu memang usianya Pak. Tapi kalau ada anak seusia itu bilang begini, maaf Pak, boleh saya bertanya Pak? Itu anak pintar Pak. Jadi kalau Bapak ketemu sama anak itu, siapa namamu nak? Fauzi ya. Saya beri nilai untuk pertanyaanmu yang memasukkan sopan santun. Bagus. Harusnya dikasih nilai. Maka seharusnya nilai di dalam rapot itu Pak, yang Bapak sering berikan nilai 8, nilai 7, nilai 9, bisa diterangkan Pak. Jadi kalau ada orang tua yang bertanya, Pak ini nilai anak saya 8 dari mana? Biasanya jawabannya gini, ulangannya segitu Pak, tes juga segitu, ulangan umumnya segitu. Biasanya jawabannya tentang tes Pak. Pada nilai rapot itu harusnya itu akumulasi dari semua kegiatan anak, aktivitas dia, bagaimana dia berbaur dengan teman-temannya, bagaimana dia bisa berinteraksi, bagaimana mengumpulkan tugas dengan baik, bagaimana menjawab pertanyaan Bapak, menjawab ulangan. Jadi itu semuanya diakumulasi dari satu, jadilah nilai rapot. Maka nilai rapot itu harusnya bukan hanya nilai tes saja. Karena tes yang saya tahu di semua sekolah itu ada 2 Pak, tes pilihan ganda sama tes tertulis. Dan pilihan ganda dan tertulis itu baru 2 dari sekian banyak tes yang ada. Itu pun 2 sub loh Pak. Tes uraian dan pilihan ganda baru 2 poin. Belum ada tes isian, belum menjodohkan. Lisannya pernah nggak dibuat? Kunjung kerjanya pernah. Jadi Bapak-bapak yang saya hormati, kalau ada anak-anak yang tidak berhasil sekali ulangan, itu belum akhir dari kepandaian dia. Jangan langsung divonis anak itu nggak bisa. Belum tentu. Masih ada remedial, masih ada keaktifan dia, masih ada cara tes lisan, masih ada penugasan. Itu semuanya mewakili seluruh kompetensi yang harus Bapak nilai. Jangan hanya dari sekali ulangan saja. Itu sebabnya kalau mau melihat anak itu pintar dan enggak, setelah anak itu lulus,
baru bapak-bapak tahu bahwa anak itu pintar. Bapak-bapak yang saya hormati, sekiranya hari ini sudah saya sampaikan seluruh informasinya, tatapan mata bapak-bapak sudah mengisyaratkan berhentilah bicara Pak Wirawan, saya tahu diri saja, artinya saya sudah sampaikan seluruh informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi ini adalah sharing Pak Udri dan saya kepada bapak-bapak untuk membuat sekolah yang bapak-bapak cintai menjadi lebih baik, baik secara layanan maupun secara kualitas. Karena di tangan bapak-bapak lah SMP Islam Hidayah kali ini bisa lebih efisien. Ya, terima kasih atas seluruh perhatian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Panca Epodah nyanyi lagu sedih cukup sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, boleh. Saya ngikutin Pak Obin tadi pantun. Iya Pak, silakan. Sebelum Pak Maman bertanya, mungkin silakan rekan-rekan bertanya baik untuk materi Pak Hukni maupun materi Pak Begawan tadi, karena Pak Hukni belum ada Bebas ya. Ya, tadi belum sempat bertanya dengan Pak juga Obin. pertanyaan umum, silakan. Ya. Pak Maman itu kemudian Pak apa ya? Terima kasih ke Pak Wirawan atas berbagi sharingnya, karena saya juga baru menjadi guru, jadi belum lama, mungkin Pak Wirawan sudah banyak pengalaman. Ini Pak, beberapa metode yang saya coba terapkan di sini, hampir 1,5 tahun saya di sini. Saya sudah punya software Persona Edu, Pak. Saya sudah praktekkan, dan cuman itu yang sifatnya paket yang model 50.000, 25.000. Oh, iya. Itu yang itu masanya 2 pekan. 2 pekan. Ya, itu yang ada, saya udah coba. Dan itu sudah di tahun kedua ini saya udah terapkan beberapa. Terus yang saya ingin tanyakan ini Pak, pengalaman saya ketika saya coba melakukan pemetaan tentang silabus dan memang target-target kurikulum KTSP, maka dengan metode itu saya yakin nggak akan dicapai. Artinya saya udah merancang, karena untuk metode pembelajaran sifatnya menyenangkan dan yang berbagai itu nggak akan tercapai. Nah, ini menjadi permasalahan buat saya, karena saya coba pernah terapkan itu, harus 1 semester itu sekian kompetensi yang dituntaskan, ternyata nggak sampai, nggak tidak mencapai itu, karena saya juga coba buat dengan metode unjuk kerja dan sebagainya. Memang anak senang, bahkan ada beberapa anak yang saya evaluasi, Pak saya ingin seperti itu lagi, tapi saya punya yang terpikir di saya, ini khawatir ini nggak tuntas gitu. Itu yang pertama, mungkin seperti apa solusinya. Terus yang kedua untuk ini Pak, untuk memang untuk pernah saya coba untuk Persona Edu, memang ternyata kadang anak juga ada sebuah kejenuhan Pak. Jadi ketika berkali-kali menggunakan yang sifatnya animasi, ya kadang mungkin sekali itu boleh, tapi kalau berturut-turut memang itu juga ternyata saya coba, karena memang agak jenis juga ada, karena di situ tidak ada keterlibatan langsung anak untuk wujud kerjaannya melakukan aktivitas. Kan kalau aktif itu kan anak langsung melakukan aktivitas, kalau itu kan hanya melihat, walaupun dia sifatnya bisa mendengar dan melihat, ternyata juga ada timbul kejenuhan. Nah itu biasanya kita menghadapi itu seperti apa, walaupun memang fasilitas di sini kan memang itu kan sudah terpasang LCD, tapi saya juga mengamati, mengevaluasi. Ketika itu pun saya terus menerus karena diselingi dengan PowerPoint dan Persona itu juga timbul kejenuhan. Maka saya berpikir kalau begitu ada aktivitas yang lain, tadi yang mungkin yang Pak Wirawan sebutkan, ada 32 metode dengan start, ada cooperative learning, dan ada yang lainnya, ada bisa dan sebagainya.